Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan di pagi hari ini kita akan melanjutkan lagi kegiatan belajar mengajar untuk materi ilmu faraid. Namun sebelum kita mulai, mari kita membacakan surat Al-Fatihah khususnya kepada pengarang kitab Matnur Rahbiyah. Semoga dengan pembacaan surat Fatihah ini nanti Allah akan memberi kemudahan kepada kita dalam memahami apa yang ada dalam kitab ini dan Allah akan meridhai apa yang kita lakukan saat ini sehingga nantinya kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dan pahami. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li walidina wa auladina wa ahbabina wa talamidzatina wa tilmidzatina wa asatidatina wa ustadzatina wa masyayikhina fid din ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qalibana ma'al huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal mauti ala dinil Islam wal iman bila mihnatin wal imtihan bihaqqi sayyidi waladi adnan wa ala niyyati anna Allah yaftahu qulubana futuhal arifin wa yuyassiru kulla umurina min umurid dunya wad din wa yuwaffiquna fi fahmi ma fi kitabihil karim wa sunnati rasulihil karim wa ala niyyati anna Allah yakhtaru lana bi kulli khairatihil mubarakati fi kulli nafas wa ala niyyati anna Allah yumiddana bimadadi sahibi hadzal kitab Matnur Rahbiyah wa li kulli niyyatin salihah wa ila hadratil habibi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wasahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ba'd. Langsung saja kita mulai materi ilmu faraid di pagi hari ini. Hari ini kita akan membahas siapa saja ahli waris laki-laki yang berhak mendapatkan warisan ketika ada orang yang meninggal. Sebelumnya saya ingin membahas kembali apa yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu tentang beberapa penyebab seseorang yang masih hidup dapat menjadi ahli waris. Kemarin ada 3. Yang pertama adalah nikah, kemudian wala, dan yang ketiga adalah nasab. Nah, berkaitan dengan beberapa penyebab seseorang yang masih hidup ini bisa menjadi ahli waris, kemudian kita lanjutkan membahas siapa saja toh laki-laki yang nantinya berhak mendapatkan warisan atau menjadi ahli waris. Sehingga di dalam nadham selanjutnya tertulis babul warithina minar rijal, dan di situ nadhamnya isinya wal warithuna minar rijali asyarah asma'uhum ma'rufatun mushtahirah Ali bin wa ibnul libni mahma nazala wal abu wal jaddu lahu wa in ala wal akhu min ayyil jihati kana
qad anzalallahu bihil qur'ana wa ibnul akhil mudli ilaihi bil abi fasma' maqalan laisa bil mukadzabi wal ammu wa ibnul ammi min abihi washkur lidil ijazi wat tanbihi wazauju wal mu'tiku dzul wala'i fajumlatu dzukuri haula'i. Jadi di dalam nadham yang jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 nadham ini itu menjelaskan siapa saja laki-laki yang menjadi ahli waris. Kemudian bisa diperhatikan di layar selanjutnya. Ahli waris lanang iku ono 10 kanthi ringkes. Jadi ahli waris laki-laki kalau kita lihat secara ringkas itu nanti jumlahnya hanya ada 10. Garis miring 15 kanthi terperinci. Tapi kalau kita perinci nanti dari 10 ahli waris laki-laki tadi itu nanti akan berjumlah 15. Nah, apa saja? Bisa kalian lihat. Yang pertama adalah ibnun. Kemudian ibnu benin wa in nazala. Kemudian yang ketiga abun. Yang keempat jaddun, abu abin, wa in ala. Yang kelima akhun, ada yang li abawen, ada yang li abin, dan ada yang li ummin. Kemudian nomor 6 ibnu akhin, ada yang li abawen, ada yang li abin. Kemudian yang ketujuh ammun li abawaini atau li abin. Kemudian yang ke-8 ibnu ammin li abawaini atau li abin. Yang ke-9 adalah zaujun dan yang ke-10 adalah mu'tikun. Jadi di sini saya tulis hanya sampai 10. Lah kok tadi dikatakan kalau terperinci itu ada 15. Nah, bisa kita hitung kembali. Ibnun 1, ibnu benin 2, abun 3, jaddun 4, akhun li abawen 5, akhun li abin 6, akhun li ummin 7. Jadi sampai sini 7. Kemudian ibnu akhin li abawen, ini berarti 8. Ibnu akhin li abin 9, amun li abawen 10, amun li abin 11, ibnu ammin li abawen 12, ibnu ammin li abin 13, zaujun 14, mu'tikun 15. Jadi kalau kita ingin secara ringkas maka jumlahnya hanya 10, tapi kalau nanti kita perinci nanti jumlahnya ada 15. Kemudian tadi hanya saya tulis ibnun, kemudian ibnu benin abun. Tentunya kalian belum tahu. Mungkin ada yang sudah tahu, tapi kemungkinan banyak yang belum tahu ibnun itu apa toh artinya. Kemudian ibnu abid, ibnu benin itu juga apa toh artinya dan selanjutnya. Maka di layar selanjutnya saya jelaskan dengan memberikan sebuah ilustrasi ya. Ilustrasi bagaimana keadaan sebuah keluarga nanti akan ada yang dinamakan ibnun. Yang pertama adalah ibnun. Ibnun ini secara arti adalah anak laki-laki. Bisa kalian lihat di dalam layar ini ada sebuah ilustrasi, sebuah gambar ya. Di sini saya tulis muslim dan muslimah. Jadi ada seorang laki-laki bernama Muslim, kemudian dia menikah mendapatkan seseorang perempuan namanya Muslimah. Kemudian dari hasil pernikahannya mereka mendapatkan atau dikaruniai sama Allah Subhanahu wa taala 3 anak. Yang satu namanya Umar, yang satu namanya Utsman, dan satunya lagi namanya Ali. Sehingga nanti kalau semisal Muslim ini meninggal, maka Umar, Utsman, dan juga Ali ini berhak mendapatkan warisan. Mereka termasuk ahli waris laki-laki. Nah, statusnya apa? Statusnya mereka adalah ibnun, anak laki-laki. Sehingga saya tulis di bawah ini, Umar
atau Utsman atau Ali iku ibnun, yang artinya anak lanange muslim lan muslimah. Jadi ibnun di sini termasuk ahli waris yang artinya adalah anak laki-laki. Dan ibnun ini termasuk ahli waris yang menjadi ahli waris sebab nasab. Karena dalam hubungannya Umar, Utsman, Ali dan dengan muslim dan muslimah ini adalah hubungan nasab. Kemudian lanjut selanjutnya. Yang nomor 2 adalah ibnu benin. Kalau secara arti ibnu benin berarti anak laki-laki dari anak laki-laki. Bisa kalian perhatikan dalam ilustrasi gambar ini. Muslim dan muslimah, sepasang suami istri. Kemudian mereka dikaruniai anak Utsman dan Ali. Karena Utsman ini lebih tua, akhirnya dia nikah duluan. Dapat seorang perempuan namanya Hindun. Setelah menikah, ternyata dia dikaruniai anak kembar, dikasih nama Hasan sama Husain. Nah, andai saja Muslim ini kalau meninggal dunia, maka Hasan dan Husain ini termasuk ahli waris laki-laki. Nah, statusnya apa? Statusnya adalah ibnu benin. Karena Hasan dan Husain ini adalah anak laki-laki dari anak laki-lakinya Muslim. Sehingga saya tulis di bawah ini, Hasan atau Husain iku ibnu benin, dalam arti putu lanang saking anak lanange muslim lan muslimah. Ya, semoga bisa dipahami. Selanjutnya, yang nomor 3 adalah abun. Abun ini artinya ayah. Nah, kalau dalam ilustrasi contoh gambar ini, kalian perhatikan muslim dan muslimah, sepasang suami istri, dikaruniai anak Umar, Utsman dan Ali. Maka ketika salah satu dari Umar, Utsman atau Ali ada yang meninggal dunia, maka muslim ini termasuk ahli waris dari salah satu anaknya kalau ada yang meninggal. Nah, statusnya apa? Statusnya adalah abun. Karena memang muslim ini adalah ayahnya Umar, ayahnya Utsman, ayahnya Ali. Sehingga di bawah saya tulis muslim iku abun, yang artinya bapak Umar atau Utsman ataupun Ali. Kemudian yang nomor 4 yaitu jaddun. Nah, perlu diperhatikan, jaddun ini secara arti adalah kakek. Namun di dalam faraid, kakek yang berhak mendapatkan warisan itu adalah kakek yang dari jalur ayah kita. Kita kan pastinya punya kakek dan 2 pastinya. Ada yang dari ayah, ada yang dari ibu. Nah, yang termasuk jaddun yang bisa menjadi ahli waris itu adalah kakek yang dari jalur ayah. Kalau dari jalur ibu tidak termasuk jaddun yang menjadi ahli waris. Sehingga di situ saya tulis jaddun dalam kurung abu abin, yang artinya bapak. Kemudian kita lihat ilustrasinya ini. Ada muslim dan muslimah, sepasang suami istri, kemudian dikaruniai anak Ali dan Utsman. Utsman sudah dewasa, kemudian dia dinikahkan dengan Hindun. Setelah menikah mereka dikaruniai anak kembar Hasan dan Husain. Nah, dalam contoh ini muslim ini nanti termasuk ahli warisnya Husain dan Hasan ketika mereka meninggal. Jadi kalau Hasan meninggal, maka muslim termasuk ahli waris. Ataupun Husain meninggal, maka muslim termasuk ahli waris. Nah, statusnya apa? Statusnya adalah sebagai kakeknya. Kakek yang dimaksud di sini adalah ayahnya ayah, karena memang muslim ini menjadi kakeknya Husain dan Hasan melewati jalur ayah. Jika muslim iku jaddun atau abu abin, ayahnya ayah. Yang saya artikan di sini adalah mbah lanange
Hasan utawa Husain kang saking jalur bapak. Kang saking jalur bapak. Kemudian yang nomor 5. Akhun li abawaini. Ini nanti saya jelaskan langsung secara terperinci, jadi nanti akan ada ilustrasi sampai 15 gambar. Akhun li abawen. Secara arti akhun li abawen ini adalah saudara laki-laki yang seayah dan seibu. Pak, seayah seibu itu maksudnya apa? Ayahnya sama, ibunya sama. Kan kadang kita tahu sendiri, kadang kita juga bisa saja punya saudara yang ayahnya sama tapi ibunya beda. Ya, semisal ayahnya memang poligami, punya istri 2. Ya, mungkin saja kita punya saudara laki-laki seayah tapi tidak seibu. Ayahnya sama tapi ibunya beda. Nah, tapi kalau ayahnya dan ibunya sama, maka itu adalah akhun li abawen, saudara seayah dan seibu. Nah, bisa kita lihat di dalam contoh ini. Muslim dan muslimah, sepasang suami istri, kemudian dikaruniai anak Umar, Utsman dan Ali. Nah, Umar ini menganggap Utsman, menganggap Ali sebagai saudara laki-lakinya yang seayah dan seibu. Karena kita lihat di dalam gambar ini, Umar, Utsman, Ali, ini semua ayahnya Muslim, ibunya juga muslimah. Jadi Umar, Utsman, Ali ini semua ayah, berasal dari ayah yang sama dan berasal dari ibu yang sama. Sehingga Umar ini bisa kita katakan Umar iku akhun li abawen, dulur lanange Utsman lan Ali. Jadi andaikan Utsman ini meninggal, kemudian Ali meninggal dunia, maka Umar termasuk ahli warisnya Utsman, bisa jadi termasuk ahli warisnya Ali. Tapi statusnya apa? Statusnya adalah akhun li abawen, saudara dari ayah yang sama dan dari ibu yang sama. Kemudian perincian dari saudara yang kedua adalah saudara yang seayah saja. Sudah saya contohkan tadi, saya singgung ketika ayah ini punya 2 istri, bisa saja memang dalam saat itu memang ayah tadi punya 2 istri, atau mungkin istrinya sudah meninggal, kemudian cari istri yang baru. Ini juga bisa saja, kemungkinannya bisa seperti itu. Nah, kita lihat di dalam ilustrasi di gambar ini Muslim, ini laki-laki ya, Muslim. Kemudian dia punya 2 istri, Hindun sama Zainab. Satu istri mudanya Hindun, istri tuanya namanya Zainab. Nah, dari pernikahan masing-masing dari Hindun dan Zainab, ini Muslim kalau dari Hindun dikaruniai anak namanya Husain, kalau dari Zainab dikaruniai anak namanya Hasan. Nah, kalau seperti ini, ketika salah satu dari Husain ataupun Hasan, kalau di sini saya anggap yang meninggal ini Hasan semisal, maka Husain ini termasuk ahli warisnya Hasan, dia bisa mendapatkan warisan dari Hasan. Nah, statusnya apa? Statusnya dia sebagai akhun li abin, saudara yang ayahnya sama tapi ibunya beda. Karena Husain dan Hasan ayahnya sama-sama Muslim, tapi Husain ibunya Hindun, kalau Hasan ibunya Zainab. Sehingga Husain di sini iku akhun li abin, dulur lanange Hasan kang tunggal bapak. Hanya sama ayah tapi beda ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah akhun li ummin. Nah, kalau ini dibalik. Kalau tadi ayahnya yang sama, sekarang ibunya yang sama tapi ayahnya beda. Loh, kalau contohnya di kenyataan seperti apa? Ya nggak mungkin kalau ada perempuan langsung punya suami 2, ya nggak mungkin, ini nggak boleh. Nah, terus contohnya gimana? Ya mungkin di pernikahan sebelumnya Zainab ini pertama menikah dengan Utsman, tapi ternyata Utsman ini umurnya muda, mati dulu atau mati terlebih dahulu, wafat terlebih dahulu, kemudian Zainab menjanda, akhirnya dinikah sama Umar. Nah, tapi hasil pernikahan Zainab dengan Utsman itu sudah menghasilkan seorang anak, dikaruniai seorang anak namanya Husain. Kemudian hasil pernikahan Zainab dengan suaminya yang kedua dikaruniai anak yang namanya
Hasan. Nah, andaikan Hasan ini meninggal, maka Husain termasuk ahli warisnya Hasan. Atas nama apa? Atas nama akhun li ummin. Karena Husain ini adalah saudaranya Hasan yang ibunya sama. Hanya ibunya yang sama, tapi ayahnya berbeda. Sehingga saya tulis di sini Husain iku akhun li ummin, dulur lanange Hasan kang tunggal ibu. Sama ibu tapi ayahnya beda. Kemudian yang nomor 6. Ini masih panjang ini ya, sampai nomor 15 nanti. Yang nomor 6 adalah ibnu akhin li abawen, yang artinya anak laki-laki dari saudara laki-laki kita yang seayah dan seibu. Wah Pak kok angel toh. Wis gampangane ibnu akhin li abawen iku keponakan. Keponakan. Nah, mari kita perhatikan ilustrasi gambar ini. Muslim dan muslimah sepasang suami istri, dikaruniai anak Ali dan Utsman. Utsman dewasa, dia menikah dengan Hindun, dikaruniai anak namanya Hasan. Nah, kita lihat Ali ini kalau sama Utsman ini kan hubungannya adalah saudara seayah dan seibu, karena Ali dan Utsman itu ayahnya sama, ibunya sama, Muslim dan muslimah. Nah, ternyata Utsman sudah dikaruniai anak namanya Hasan. Maka Hasan ini dianggap sebagai keponakannya Ali. Hasan dianggap sebagai keponakannya Ali. Kalau dalam istilah faraidnya, Hasan ini adalah anak laki-laki dari saudara laki-lakinya yang seayah dan seibu. Sehingga di sini saya tulis Hasan iku ibnu akhin li abawaini, anak lanange dulur lanange Ali kang tunggal bapak lan ibu. Kemudian ibnu akhin li abin. Nah, ibnu akhin li abin ini berarti anak laki-laki dari saudara laki-laki yang hanya seayah, beda ibu. Bisa kita perhatikan di dalam ilustrasi gambar ini. Muslim punya dua istri, Hindun dan Zainab. Kemudian dari Hindun dapat anak atau dikaruniai anak namanya Husain, dari Zainab dikaruniai anak namanya Hasan. Kemudian Husain menikah sama perempuan namanya Jamilah, kemudian dikaruniai anak namanya Ahmad. Nah, Ahmad ini adalah keponakannya Hasan. Kalau di dalam ilmu faraid ini diistilahkan ibnu akhin li abin. Kenapa? Karena Ahmad adalah anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya Hasan yang seayah tapi beda ibu. Nah, ketika Hasan meninggal, maka Ahmad termasuk ahli warisnya Hasan atas nama ibnu akhin li abin. Jadi di sini saya tulis Ahmad iku ibnu akhin li abin, anak lanange dulur lanange Hasan kang tunggal bapak. Anak lanange dulur lanange Hasan kang tunggal bapak. Kemudian yang nomor 7 yaitu amun li abawen. Amun li abawen ini adalah paman. Nah, mudahnya kita artikan paman. Tapi tentunya paman ini nanti ada yang statusnya adalah saudara seayah seibu dengan orang tua kita. Nah, mungkin lebih jelasnya kita perhatikan lagi di ilustrasi ini. Muslim, muslimah punya anak Utsman dan Ali, kemudian Utsman menikah dengan Hindun dikaruniai anak namanya Hasan. Nah, Hasan ini akan mengatakan Ali itu siapanya? Ali ini siapanya? Ali ini adalah pamannya Hasan. Karena Hasan ini orang tuanya namanya Utsman. Utsman punya saudara namanya Ali. Sehingga Hasan ini akan memanggil Ali sebagai pamannya. Nah, paman yang seperti apa? Paman yang seayah seibu, karena Ali dan Utsman ini dalam contoh ini ibunya sama dan ayahnya pun sama. Jadi dalam contoh ini Ali ini adalah pamannya Hasan yang seayah seibu. Sehingga saya tulis di sini Ali iku amun li abawen, pamane Hasan. Tapi dari jalur dia sebagai saudaranya Utsman yang seayah dan seibu.
Kemudian yang selanjutnya adalah amun li abin. Langsung saja ini Ahmad. Dalam contoh ini Ahmad ini adalah keponakannya Hasan, ya kan? Dan terus Hasan ini dipanggil sama Ahmad siapa? Ya pamannya. Tapi paman di sini adalah paman yang li'ab. Mengapa? Karena Hasan dan Husain ini memang benar saudara, tapi ayahnya saja yang sama, ibunya berbeda. Sehingga Hasan ini akan dianggap oleh Ahmad sebagai pamannya, tapi paman dari jalur ayah saja. Dari jalur ayah saja, karena Husain dan Hasan ini ayahnya sama tapi ibunya beda. Kemudian yang selanjutnya Ibnu Amin li Abawen. Ini tambah panjang, tambah ke bawah ini nanti. Muslim dan muslimah sepasang suami istri punya anak laki-laki Utsman dan Ali. Mereka berdua akhirnya menikah, yang Utsman sama Hindun, yang Ali sama Zainab. Kemudian mereka diberi anak, yang satu namanya Hasan, yang satu namanya Husain. Nah, di sini saya tulis Hasan iku ibnu Amin li Abawaini. Hasan iku ibnu Amin li Abawaini, anak lanange pamane Husain. Kita lihat Husain, ya, ini akan menganggap Hasan ini siapa? Dianggap sebagai ibnu Amin li Abawen. Nek cara saiki yo nak dulur utawa saudara sepupu. Nah, kita lihat ini Husain ibarat kamu, namanya ayah kamu namanya Ali, kemudian ini saudara kamu ayahnya namanya Utsman. Nah, kamu akan memanggil Hasan ini siapa? Ya saudara sepupu kamu atau nak dulur. Ya, kenapa? Karena Hasan ini adalah anak laki-lakinya dari pamannya Husain. Paman yang seperti apa? Paman yang seayah seibu dengan Ali. Nah, mungkin nanti bisa dipahami lagi, dilihat-lihat lagi, dipahami lagi secara cermat. Kemudian selanjutnya adalah Ibnu Amin li Abin. Muslim punya istri dua, kemudian dari Hindun dikaruniai anak Husain, dari Zainab dikaruniai anak Hasan. Kemudian Husain menikah sama Jamilah, Hasan menikah sama Maryam. Kemudian kedua pasangan itu dikasih masing-masing satu anak, yang satu Ahmad, yang satu Muhammad. Nah, Ahmad ini akan dianggap siapanya Muhammad? Ahmad dianggap sebagai Ibnu Amin li Abin, anak laki-lakinya paman yang seayah. Nah, bisa kita lihat, ini adalah anak laki-laki dari pamannya Muhammad. Jadi ini pamannya Muhammad. Kemudian ini anak laki-laki dari pamannya Muhammad. Nah, Husain dengan Hasan ini adalah sama ayah, tapi beda ibu. Maka dalam contoh ini Ahmad adalah Ibnu Amin li Abin, anak laki-lakinya dari paman yang seayah dengan ayahnya Muhammad, yaitu Hasan. Kemudian yang nomor 9 ya. Yang nomor 9 adalah zaujun, yang artinya adalah suami. Mudahnya adalah suami atau bojo lanang. Kalau dalam ilustrasi contoh ini mudah sekali. Muslim dan muslimah sepasang suami istri punya anak Umar, Utsman dan Ali. Maka ketika muslimah meninggal dunia, maka muslim berhak mendapatkan warisan dari muslimah yang sebagai istrinya. Lah statusnya apa muslim ini? Statusnya adalah zauj, suami atau bojo lanange muslimah. Sehingga dalam contoh ini muslim iku diarani zaujun, bojo lanange muslimah. Yang terakhir yang nomor 10 yaitu mu'tikun, yang langsung saja saya artikan wong lanang kang merdekaake budake. Jadi kalau dulu di zaman Rasulullah dan beberapa kurun setelahnya itu kan masih ada perbudakan. Dan dulu di pertemuan sebelumnya sudah pernah saya jelaskan bahwasanya salah satu penyebab seseorang mendapatkan warisan adalah wala, yaitu memerdekakan budak. Nah, yang termasuk ahli waris yang gara-gara sebab wala atau memberikan budak itu nanti dinamakan mu'tikun kalau memang jenisnya laki-laki.
Nah, kalau perempuan nanti apa? Nanti akan ada di pertemuan selanjutnya. Tapi ini kita membahas yang laki-laki dulu. Kalau ada seorang majikan punya budak, kok dia memerdekakan budaknya, maka laki-laki ini dinamakan mu'tikun. Laki-laki yang memerdekakan budaknya. Mungkin contoh ini nalika ana wong lanang merdekake budake, mongko wong lanang iku diarani mu'tikun. Jadi dia nanti bisa mendapatkan warisan dari bekas budaknya. Tapi statusnya sebagai apa? Bukan sebagai anaknya atau suaminya atau hubungan nasab apapun, tapi karena ada hubungan wala. Yang kita artikan kemarin adalah memerdekakan budak. Saya kira materi yang saya sampaikan untuk hari ini cukup sampai di sini saja. Saya kembalikan kepada Bapak pembawa acara atau host kali ini. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Sofi atas keterangan penjelasan dari materi yang telah disampaikan mengenai tentang anak laki-laki ya yang mendapatkan ahli waris yang laki-laki ya Pak, ahli waris laki-laki. Nah, anak-anak kelas 7 mungkin ada yang perlu ditanyakan, kiranya belum paham bisa langsung lewat chat. Saya bacakan dari anak yang bernama Muhammad Iqbal Al-Farizi. Pertanyaannya, Pak, kalau bapaknya meninggal, anaknya yang satu anak laki-laki kandung dan yang satu lagi anak laki-laki angkat, maka yang berhak mendapat warisan yang mana, Pak? Ya langsung. Jadi ada bapak ini punya anak kandung juga punya anak angkat. Nanti yang mendapat hak waris yang mana? Ya, terima kasih atas jawabannya dari siswa yang bernama Muhammad Iqbal tadi ya. Perlu kita cermati lagi dari pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya, bahwasanya sudah saya jelaskan ada 3 hal yang menjadi penyebab seseorang itu bisa menjadi ahli waris. Yang pertama adalah pernikahan, yang kedua adalah wala, memerdekakan budak, yang ketiga adalah nasab atau hubungan darah atau keturunan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi kan mudah sekali. Tadi dia punya anak, yang satu memang anaknya sendiri, anak kandung, kemudian yang satu adalah anak angkat. Nah, tinggal kita jawab saja, apakah anak angkat itu ada hubungan nasab? Kan tentunya tidak. Dia anak orang lain, bukan anaknya sendiri kan. Sehingga kalau dalam pertanyaan yang diajukan tadi, ya yang menjadi ahli waris ya anak kandungnya ya. Kalau anak angkat, sama sekali tidak berhak menjadi ahli waris, karena tidak ada penyebab yang bisa menjadikan dia termasuk ahli waris. Tidak nikah juga bukan, walak juga bukan, apalagi nasab. Nah, yang ini yang poin yang paling penting ya nasab ini. Yang memang nantinya banyak kita temui di kehidupan kita sehari-hari adalah faktor yang ketiga ini. Karena nanti macamnya banyak. Jadi dari 10 ahli waris laki-laki yang saya jelaskan tadi, itu mulai dari nomor 1 sampai nomor 8 itu termasuk ahli waris sebabnya nasab. Mulai dari anak laki-laki sampai nak dulur atau saudara sepupu. Itu semua gara-gara nasab. Tapi kalau zaujun gara-gara nikah. Tapi kalau mu'tikun gara-gara memerdekakan budak. Jadi dari 10 itu bisa kita ambil kesimpulan, yang 8 gara-gara nasab, nomor 9 gara-gara pernikahan, nomor 10 gara-gara wala tadi memerdekakan budak. Itu mungkin yang perlu dicermati untuk siswa bernama Muhammad Iqbal. Cermati dulu penjelasan saya kemarin, ada nikah, ada walak dan nasab. Nanti mudah sekali untuk menjawab pertanyaan yang diutarakan tadi. Itu ya Iqbal. Terus pertanyaan yang kedua dari Muhammad Salman Al-Farisi mengenai tadi Pak, tolong diulang penjelasannya tentang mu'tikun. Tentang mu'tikun ya. Jadi mu'tikun ini kita artikan sebagai seorang lelaki yang
memerdekakan budaknya. Nah, mu'tikun ini termasuk ahli waris disebabkan karena wala. Kemarin pertemuan kita kemarin, wala itu adalah memerdekakan budak. Sehingga kalau dalam contohnya, ketika ada seorang majikan yang memerdekakan budaknya, kemudian budak ini nanti dia mungkin sudah bekerja keras hingga akhirnya dia bisa mendapatkan harta yang begitu banyak, dan saat itu setelah sukses malah dia meninggal dunia. Nah, ini hartanya nanti akan dikasihkan ke siapa? Padahal saat itu mungkin dia sama sekali tidak punya sanak kerabat. Dia saat itu sudah hidup sebatang kara, nggak punya kerabat sama sekali. Yang ada hanya bekas majikannya itu. Nah, bekas majikan yang seperti ini itu nanti bisa mendapatkan warisan dari bekas budaknya tadi. Nah, statusnya apa dia? Atas nama mu'tikun, orang yang pernah memerdekakan budaknya. Itu termasuk Pak, kalau budak dari orang lain? Enggak, kalau budak dari orang lain enggak. Karena ini kaitannya memerdekakan budaknya, bukan budak orang lain. Jadi kalau yang dimerdekakan budaknya orang lain, ya enggak ada hubungannya. Ya, karena istilahnya apa ya? Ini ibaratnya ketika seorang majikan itu memerdekakan budak, dia itu sedikit memberikan kenikmatan kepada budaknya. Nah, karena ada apa ya, jasa yang begitu besar, sang asalnya dia budak menjadi merdeka, itu kan mungkin jasa yang begitu besar, hanya akhirnya dia dianggap sebagai ahli warisnya juga. Nah, tapi kalau budaknya orang lain ya nggak ada hubungan apa-apa ya. Ini perlu dipahami Pak, ini budak bukan pembantu ya. Jadi bukan, kalau mungkin bukan. anak-anak di rumah nyuwun sewu punya pembantu, ini bukan budak ya. Karena nanti kalau kalian ingin perbudakan itu sudah sudah tidak ada, tapi contoh ini sudah tidak bisa kita temui di zaman kita sekarang. Karena ini berlaku di waktu masa Rasulullah dan beberapa kurun setelahnya. Tapi kalau tepatnya perbudakan itu habisnya kapan? Ya, saya kurang tahu sejarahnya seperti apa, tapi yang jelas di dalam syariat itu banyak sekali hukuman-hukuman seperti gara-gara apa ya, puasa, tidak melakukan puasa di bulan Ramadan, itu nanti kan ada hukumannya, salah satunya adalah memerdekakan budak. Nah, itu adalah kiat-kiat syariat untuk mengentaskan manusia dari perbudakan. Itu banyak sekali contoh-contohnya di fikih itu nanti. Oke, lanjut Pak, pertanyaan dari Abdul Jalil. Pertanyaannya, kalau ada anak laki-laki 5, 1 perempuan, gini Pak, ada anak 5, yang 4 ini laki-laki, yang 1 perempuan. Ini nanti yang mendapat hak waris yang mana Pak? Mungkin di antara 4 anak laki-laki ini. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ada seseorang punya anak 5, yang 4 laki-laki, yang 1 perempuan, yang mendapatkan warisan siapa saja? Mereka semua mendapatkan warisan. Kalau yang laki-laki ya berarti diatasnamakan sebagai ibnun, anak laki-laki. Tapi kalau yang perempuan, meskipun belum kita bahas, nanti yang perempuan juga berhak mendapatkan warisan, tapi istilahnya dalam ilmu faraid diistilahkan bintun, anak perempuan. Mereka semua akan mendapatkan warisan, cuma nanti akan ada aturannya, bagiannya yang laki-laki berapa, bagian yang perempuan berapa, dan itu nanti akan kita jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, begitu. Terus lagi dari Husain Abdullah, kelas 7C. Ini ada kasus apabila ada suami istri ini tidak punya anak. Terus mereka ini mengadopsi anak angkat. Terus ibunya yang mengadopsi tadi itu meninggal. Ini apakah anak tersebut berhak mendapatkan warisan? Berarti istilahnya anak angkat juga kan berarti. Anak adopsi kan juga anak angkat. Yaitu sama seperti jawaban saya di pertanyaan yang pertama, anak angkat itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan harta warisan. Karena memang anak angkat dan orang tua angkatnya, baik ayah angkat ataupun ibunya, itu sama sekali tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan nasab. Kalau dalam teori kita yang sudah saya jelaskan kemarin, ada nikah, walak, dan nasab. Enggak ada hubungan nasab.
Terus dari Abdullah Hasan Zainal Abidin, kalau ada ibu nggak punya anak, nggak punya saudara, nanti warisannya dikasih kepada siapa, Pak? Tidak punya Tidak punya anak, anak, nggak punya saudara. nggak punya Ini saudara. warisannya nanti dikasih kepada siapa? Ya gini, nanti kalian perlu dipahami secara menyeluruh bahwasanya ahli waris laki-laki itu kan banyak sekali. Tidak hanya sebatas anak dan saudara saja. Mungkin di sana masih ada kakek, masih ada ayah. Ya, makanya kita perlu melihat secara menyeluruh. Kita teliti dari situasi keluarga kita itu ada enggak yang statusnya itu termasuk di antara 10 laki-laki ini, atau nanti 10 yang selanjutnya termasuk 7 di antara ahli waris perempuan ini, ada enggak? Kalau memang enggak ada sama sekali, lah itu kalau di dalam produk hukum fikih yang dijelaskan di dalam kitab-kitab klasik, fikih klasik, itu uang itu akan dikembalikan ke Baitul Mal. Ke Baitul Mal itu kalau negara itu menjalankan syariat Islam. Tapi kalau di negara kita ini mungkin sudah ada aturan sendiri di dalam undang-undang kita, ketika dia tidak mempunyai ahli waris sama sekali maka nanti akan dikembalikan kemana. Tapi yang jelas mungkin di undang-undang kita tidak memakai aturan yang ada di fikih, bisa saja. Tapi kalau memang kita terapkan aturan yang ada di fikih, maka nanti akan dikembalikan ke Baitul Mal. Dan itu hanya negara-negara tertentu yang masih menggunakan aturan syariat Islam. Tapi kalau negara Indonesia mungkin ada ketentuan sendiri, ada undang-undang sendiri terkait hal itu. Itu Pak ya. Terus lagi dari kelas 7M ini Yanjani ya, Rafsanjani ya, ini bertanya apa yang terjadi jika seorang bapak meninggal punya anak banyak tapi tidak punya warisan. Terus apa yang diwaris ya? Ya, jadi ini kan membahas harta warisan. Jadi memang syarat mutlak itu kalau memang ada harta warisan yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Ya kalau nggak punya harta sama sekali, ya sudahlah, terima aja apa adanya kan gitu. Tapi kalau dalam teori anak-anaknya termasuk ahli warisnya, cuma nggak ada yang dibagi. Kalau kamu tanyanya ahli waris nggak anak-anaknya, ya tetap ahli waris karena anak kandungnya punya hubungan nasab. Tapi wong nggak ada hartanya kok Pak. Ya itu resikonya kalau nggak punya harta kan gitu. Termasuk ahli waris termasuk. Jadi ahli waris itu bukan berarti harus mendapatkan warisan. Mendapatkan enggak. Tapi kalau bapaknya punya hutang, yang menanggung ya juga harus. Ya itu ahli waris, ahli warisnya termasuk orang-orang yang harus menanggung hutangnya. Dapat warisan hutang. Ya. Terus lagi dari siapa ini? Pondok Pesantren Taswikul Furqon. Mau tanya itu Pak, nasab itu apa Pak? Nasab tadi. Pembelajaran yang minggu kemarin. Ya, minggu kemarin sudah saya jelaskan, nasab itu bisa kita artikan adanya hubungan darah atau keturunan. Keturunan ini ya bisa dari ayah ke anak, sampai ke cucu, sampai ke cicit, dan terus ke bawah bisa. Atau mungkin ke atas, ayah meninggal masih punya kakek, terus masih punya mbah buyut, canggah, wareng, udek-udek terus ke atas. Itu juga nanti kaitannya dengan nasab. Tadi kita sudah membahas yang ke bawah, kemudian membahas yang ke atas, ada juga yang menyamping. Nah, yang menyamping ini siapa? Yang punya hubungan darah atau hubungan nasab atau kekerabatan. Ya saudara-saudara kita. Kita semisal orang tua kamu punya anak 2, kamu dan kakak kamu. Nah, kakak kamu ini juga hubungan nasab, karena masih ada ikatan darah juga, meskipun bukan keturunan kamu, karena memang ini mengarahnya ke samping bukan ke bawah. Tapi ini ada hubungan nasab, kekerabatan. Nah,
saudara kamu, kakak kamu, adik kamu itu juga termasuk ahli waris kamu karena punya hubungan nasab. Atau tadi seperti dicontohkan ada keponakan, kemudian ada saudara sepupu, nah, itu semua tergolong ahli waris yang mendapatkan warisan dikarenakan nasab. Jadi nasab itu mudahnya ya kekerabatan hubungan darah itu saja. Bisa dianggap keturunan atau ayah kita, kakek kita, atau nenek moyang kita yang lebih ke atas lagi. Oke, kita batasi sampai jam 9 Pak ya maksimal ini karena masih banyak pertanyaan ini. Pertanyaan selanjutnya dari Farid Ubed. Ini misal ada orang tua punya anak ini. Orang tua kedua-duanya ini meninggal, padahal anaknya ini masih umur 10 tahun, belum balik. Apakah berhak mendapatkan warisan, Pak? Kalau berhak atau tidaknya, saya jawab berhak ya, karena memang statusnya adalah anak kandungnya kan. Cuma karena dia masih kecil, tentunya perwaliannya nanti akan ditanggung seseorang, mungkin pamannya, bisa jadi. Nah untuk urusan keuangannya nanti ya yang menjadi tanggung jawab adalah waliyul yatim istilahnya, waliyul yatim. Nah nanti sampai kapan menjadi tanggungan walinya itu? Ya sampai dikira orang itu, anak itu sudah dewasa, sudah bisa mentasarufkan atau membelajarkan hartanya dengan baik. Kan kalau masih kecil kan repot, masih umur 10 tahun kan transaksi besar-besaran itu kan nggak mungkin bisa dia lakukan. Takutnya nanti malah ditipu. Hukum negara itu kan 18 tahun Pak baru diberikan ya. Jadi ya kalau di dalam Al-Quran sih tolak ukurnya bukan umur. Jadi walinya sendiri langsung melihat anak itu yang tadinya umur 10 tahun sudah beranjak dewasa, dianggap sudah mampu untuk mentasarufkan atau membelajarkan hartanya sesuai dengan yang semestinya. Nah itu nanti baru dikasihkan. Makanya itu Pak, wali-wali yang menanggung anak yatim, harta anak yatim itu Pak ya. Yang ya itu nanti ya. Terus lagi Pak dari Dwi Kurniawan. Misal warisannya ke kakek, nah, misalnya warisannya ke kakeknya dari anak laki-laki, sedangkan kakeknya sudah meninggal gimana Pak? Maksudnya ini agak rumit pertanyaan ini. Misal warisannya ini ke kakeknya, atau dari kakeknya ya, dari kakeknya anak laki-laki. Sedangkan kakeknya sudah meninggal gimana Pak? Coba diterjemahkan ya, maksudnya. Ya. Misalnya warisannya ke kakeknya, warisannya ke kakeknya dari anak laki-laki. Anak laki-laki ini punya kakek, terus kakeknya ini malah meninggal. Ya. Mungkin meskipun saya juga masih belum paham pertanyaan yang diajukan, tapi saya mencoba menjawab mungkin saja sesuai dengan yang dikehendaki si penanya. Jadi untuk warisan itu syarat utama juga yang mendapatkan warisan harus masih hidup ya. Kalau sudah meninggal ya sudah nggak usah kita masukkan dalam beberapa orang yang termasuk ahli waris. Kalau memang kenyataannya ada seseorang, ayahnya sudah meninggal, ya mungkin ada anak, si A namanya, punya ayah namanya B, si A ini anak tadi kaya, sangat kaya, dan ternyata B, ayahnya tadi sudah meninggal dulu, mungkin di tahun 2015 dulu, sudah meninggal, yang tersisa hanya kakeknya. Nah kakeknya ini semestinya termasuk ahli waris dari cucunya tadi ketika memang cucunya meninggal dunia. Tapi kalau ternyata kakeknya saja sudah ikut meninggal, mungkin kalau ayahnya meninggal di 2015 kemudian kakeknya meninggal di tahun 2016, baru cucunya ini tadi ternyata meninggal di tahun 2017, ya kakek ini enggak termasuk ahli waris, orang sudah meninggal. Jadi orang yang mendapatkan warisan ya tentunya syaratnya dia masih hidup. Kalau tidak masih hidup ya tidak usah kita perhitungkan, tidak usah kita ikutkan masuk
ke dalam beberapa ahli waris. Itu mungkin cukup. Oke, pertanyaan terakhir yang masuk dari Angga Setiawan. Pak, kalau ayah dan ibu meninggal, terus anaknya dua, yang satu umur 19 tahun, yang satu umur 12 tahun. Yang umur 12 tahun warisannya ini dikelola siapa, Pak? Oh, tadi yang mungkin sudah dijelaskan. Ya, kita bagi dulu karena yang satu kan sudah dewasa, berarti kita kasihkan bagian yang dewasa. Lah untuk yang belum dewasa tentunya pengelolaan harta warisan yang ditinggalkan tetap nanti menjadi tanggung jawabnya wali dari orang yatim itu tadi. Jadi kalau yang sudah dewasa ya kita kasihkan, bagiannya berapa kita kasihkan tetap. Ya wali salah satu contohnya ya bisa paman, ini termasuk wali kita. Nah, wali kita. Kalau yang perempuan semisal kedua orang tua kita ini sudah meninggal, kita punya adik perempuan, kita sebagai kakak ini juga termasuk wali dari adik kita. Mungkin banyak sekali lah contohnya kita sebagai wali. Saya sendiri saat ini juga sudah sebagai wali ya, wali nikah. Bisa. Karena emang belum nikah, Pak. Ya. Bisa. Ya nanti itu bisa kalian pelajari di di fikih ya, terkait perwalian itu nanti siapa saja yang berhak menjadi seorang wali. Ya, terima kasih. Sekian ya. Terima kasih Pak Sofi Lutfi, Pak, yang penjelasannya yang sangat luar biasa. Enggak terasa sudah 1 jam ya kita 1 jam. Menjelaskan materi tentang faraid ini. Untuk ini menyingkat waktu karena waktu kita sudah habis, Pak Sofi. Terima kasih Pak atas waktunya. Untuk anak-anak kelas 7, ini nanti perlu diperhatikan bahwa hari Ahad besok ini sudah mulai PTS ya, penilaian tengah semester. Maka dari itu anak-anak perlu mempersiapkan nanti soal-soal yang akan diberikan. Satu mata pelajaran nanti ada 30 soal pilihan ganda tergantung mata pelajarannya ya. Nah, untuk itu anak-anak disiapkan, teman-temannya yang belum tahu bisa dikasih tahu, nanti yang di pondok tetap bisa ikut mengerjakan dan yang di rumah bisa mengerjakan secara online. Oke, untuk pertemuan pada pagi kali ini saya cukupkan. Kiranya saya ada kesalahan dalam bertutur kata, saya